Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Semoga pada pagi hari ini kita semua tetap semangat dan kabar baik menyertai kita semua. Pada saat teduh pagi hari ini di hari Sabtu 11 Desember 2021, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur jika pada kesempatan pagi ini kami akan mendengar firman-Mu. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami baca dan kami dengar bisa menjadi pedoman di dalam hidup kami dan hidup kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 63 sampai dengan 66. Demikian sabda Tuhan. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun semua heran. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Yohanes adalah nama yang baru pada marga kedua pasangan Zakaria dan Elisabet. Orang Israel biasanya memberi nama anaknya sesuai dengan apa yang ada pada mereka untuk menghindari kebingungan di dalam daftar keturunan mereka. Alasan lainnya, penghormatan untuk para orang tua dan para nenek moyang mereka. Namun karena ketaatan keluarga ini kepada Tuhan, maka mereka mengabaikan semua aturan mereka dan tradisi yang ada dan lebih memilih taat kepada Tuhan. Dan karena Zakaria taat, di ayat 64, terbukalah mulutnya sehingga bisa berbicara lagi. Bapak Ibu, ini sungguh menjadi kisah yang luar biasa. Karena sebuah ketaatan membuahkan pemulihan. Di bulan ini adalah masa kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam tradisi Kristen, peristiwa ini kita kenal sebagai Natal. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar tentang ketaatan sebuah keluarga dalam memenuhi panggilannya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis, yang kelak dialah yang merintis jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan suatu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan mati haid untuk mempunyai anak. Anak itulah yang nanti akan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus. Tugas Yohanes nanti adalah tugas yang berat, tetapi sekaligus mulia. Peran untuk memanggil dan memerintahkan bangsa Israel adalah tugas yang sulit. Alasannya, bangsa ini terkenal sering melawan Tuhan. Mereka adalah kaum yang enggan mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan bertobat. Dengan demikian, tugas Yohanes Pembaptis nanti sungguh tugas yang berat dan penuh kerja keras.
tugas seperti inilah yang akan dibebankan kepada anak yang sedang dikandung Elizabeth. Bapak Ibu, Imam Zakaria dan Elizabeth bisa saja menolak tugas berat ini. Namun mereka membuktikan diri sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka menjunjung tinggi perintah itu. Salah satu bukti ketaatan itu terlihat dalam pemberian nama anak tersebut. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberi nama di luar nama marga mereka. Mereka memberi nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Kisah ketaatan seperti ini sungguh menginspirasi. Cerita ini mengajak kita agar hidup dalam ketaatan serupa kepada Tuhan Allah. Secara khusus dalam menyambut dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita dapat mengesampingkan bahkan menempatkan segala kepentingan lain di bawah ketaatan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang untuk mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami taat dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Firman yang telah kami dengar menyadarkan kami bahwa kami harus siap menjadi pelayan-Mu dimanapun kami Tuhan utus. Sertai aktivitas kami di pagi ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat beraktivitas. Shalom.